Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3C beranggotakan Fanida Amyasin, Farah Fauziah, Indah Erlinda, Iza Nadila, dan Dian Fahima akan menjelaskan tentang manufaktur produksi sediaan steril. Yang pertama yaitu standar penentu kamar bersih atau clean rooms dalam industri farmasi pada produksi sediaan steril. Yaitu yang pertama adanya ruang penyangga udara untuk personil dan atau peralatan dan bahan sebelum memasuki ruang bersih. Yang kedua, adanya ruang terpisah untuk pembuatan dan pengisian produk. Yang ketiga, terdapat ruangan untuk mengganti pakaian dengan baju kerja yang dilengkapi dengan black area, gray area, dan white area. Yang kedua yaitu klasifikasi kamar bersih atau clean rooms menurut CPOB tahun 2018. Ada 5 klasifikasi yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Kelas A tersendiri yaitu zona untuk kegiatan yang berisiko tinggi, misal zona pengisian, wadah tutup karet, ampul dan vial terbuka, penyambungan secara aseptis, dan untuk kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk steril. Untuk kelas B yaitu untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A dan kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk steril. Kelas C yaitu area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan dan mengandung resiko lebih rendah, dan juga kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk steril. Kelas D yaitu area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko lebih rendah, dan kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk steril. Dan yang terakhir yaitu kelas E, yaitu kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk non-steril. Lanjut. Selanjutnya adalah klasifikasi partikel minimum dalam situasi non-operasional dan operasional pada masing-masing grade atau kelas. Jadi situasi non-operasional itu situasi dalam kondisi tidak ada proses produksi. Jika operasional itu situasi yang adanya digunakan untuk dalam kondisi proses produksi, seperti ada personel, ada barang, dan ada proses produksi. Jadi di klasifikasi partikel ini dalam setiap grade ada beberapa persyaratan, seperti pada misal kelas A, dia jumlah partikel yang lebih dari 0,5 mikrometer yang diperbolehkan adalah jumlahnya 3.520. Jika jumlah partikel ukuran lebih dari 5 mikrometer, jumlahnya 20 partikel. Kalau dalam kondisi situasi operasional, jumlah partikel yang diperbolehkan dalam ukuran 0,5 mikrometer adalah 3.520 juga. Dan ukuran partikel pada 5 mikrometer yang diperbolehkan jumlahnya adalah 20. Jika pada kelas B, pada situasi non-operasional sama dengan kelas A. Tapi pada saat operasional, yang pada kelas B, jumlah partikel pada lebih dari 0,5 mikrometer yang diperbolehkan adalah 300.052.000. Kalau yang jumlah partikel yang ukurannya lebih dari 5 mikrometer diperbolehkan 2.900. Kenapa yang non-operasional jumlah partikelnya lebih sedikit daripada yang operasional? Itu karena tidak adanya proses, jadi jumlah partikel yang diperbolehkan lebih sedikit daripada operasional. Dan yang kelas C, dia jumlah partikel yang diperbolehkan ukuran 0,5 mikrometer ada 352.000, lalu yang lebih dari 5 mikrometer itu 2.900. Jika yang operasional pada kelas C, jumlah partikel yang lebih dari 0,5 mikrometer itu 3.520.000. Jika jumlah partikel yang lebih dari 5 mikrometer yang diperbolehkan pada kelas C yaitu 29.000. Lalu yang kelas D, jumlah partikel yang diperbolehkan ukuran 0,5 mikrometer jumlahnya 3.520.000. Lalu yang lebih dari 5 mikrometer, jumlah partikelnya 29.000. Juga dengan kelas E, pada persyaratan non operasional juga sama jumlah partikelnya.
Kemudian pada situasi operasional, pada kelas D sama kelas E juga sama, tidak bisa ditetapkan. Catatannya, kelas A, B, C, dan D adalah kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk steril. Lalu yang kelas E itu kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk non-steril. Next. Nah, kegunaan ruang dalam proses produksi steril itu ada dua jenis, yaitu yang pertama untuk produk sterilisasi air, yang kedua untuk pembuatan secara aseptis. Kalau yang pembuatan produk sterilisasi air, dia itu contoh produknya buat zat aktif yang tidak tahan terhadap pemanasan. Jadi yang kelas A itu dia untuk pengisian produk bila ada resiko di luar kebiasaan. Maksud dari ada resiko di luar kebiasaan itu jika dia ada produk yang mendukung pertumbuhan mikroba. Lalu sebelum disterilisasi itu ada jeda dan diproses dalam tangki yang terbuka. Itu adalah kalau ada resiko di luar kebiasaan. Lalu yang kelas C dan D itu digunakan buat tahap penyiapan komponen dan sebagian besar produk. Biasanya digunakan buat preparasi. Seperti yang kelas C itu pembuatan larutan, bila ada resiko di luar kebiasaan, sama pengisian produk. Bila yang kelas D itu pembuatan larutan dan penyiapan komponen untuk proses pengisian selanjutnya. Lalu yang pembuatan secara aseptis, dia itu dilakukan di kelas A, dia untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis. Untuk yang kelas C, itu dia untuk pembuatan larutan yang akan disaring. Maksudnya disaring itu, dia digunakan untuk penanganan bahan awal dengan cara sterilisasi dengan filtrasi. Itu yang dimaksud dengan pembuatan larutan yang akan disaring. Kemudian yang kelas D, itu dia penanganan komponen setelah pencucian. Jadi pada tahap penyiapan komponen yang telah dicuci. Selanjutnya yaitu kriteria perbedaan tekanan ruang bersih dan lingkungan sekitarnya. Pasokan udara yang disaring hendaklah dapat menjaga perbedaan tekanan positif dan aliran udara ke area sekelilingnya yang berkelas kebersihan lebih rendah pada seluruh kondisi operasional. Dan hendaklah dapat memilas area tersebut dengan efektif. Ruang bersebelahan dengan kelas kebersihan yang berbeda hendaklah mempunyai perbedaan tekanan berkisar 10-15 Pascal sebagai nilai acuan. Perhatian khusus hendaklah diberikan untuk perlindungan kepada zona yang mempunyai resiko tertinggi, yaitu daerah yang udaranya berhubungan langsung dengan produk dan komponen yang telah dibersihkan yang akan bersentuhan dengan produk. Berbagai rekomendasi mengenai pasokan udara dan perbedaan tekanan mungkin memerlukan modifikasi bila diperlukan untuk menahan beberapa bahan. Misal bahan yang bersifat patogenis, bertoksisitas tinggi, radioaktif, bahan atau produk berupa virus atau berupa bakteri hidup. Dekontaminasi fasilitas tersebut dan pengolahan udara yang keluar dari area bersih mungkin diperlukan untuk beberapa kegiatan. Standar personal dalam kamar bersih secara umum dan pada masing-masing grade ruang atau kamar bersih. Yang pertama, personil terkualifikasi dan berpengalaman praktis dalam jumlah yang memadai. Tiap personil tidak dibebani tanggung jawab yang berlebihan untuk menghindarkan risiko terhadap mutu obat. Selanjutnya, industri farmasi harus memiliki struktur organisasi. Tugas spesifik dan kewenangan dari personil pada posisi penanggung jawab dicantumkan dalam uraian tugas tertulis. Tugas boleh didelegasikan kepada wakil yang ditujukan serta mempunyai tingkat kualifikasi yang memadai. Aspek penerapan CPOB tidak ada yang terlewatkan ataupun tumbang tindih dalam tanggung jawab yang tercantum pada uraian tugas. Hanya personil dalam jumlah terbatas yang diperlukan boleh berada di area bersih.
Yang pertama, penting pada proses aseptis, inspeksi dan pengawasan dilaksanakan sedapat mungkin dari luar area bersih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Iza Nadila Sapuddin. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Jihan. Selanjutnya itu personil yang bekerja di area bersih dan steril dipilih secara sesama. Maksudnya untuk memastikan personel dapat diandalkan untuk bekerja dengan penuh disiplin dan tidak mengidap suatu penyakit atau dalam kondisi kesehatan yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologi terhadap produk. Selanjutnya, semua personil, termasuk bagian pembersihan dan perawatan, yang akan bekerja di area tersebut mendapat pelatihan teratur dalam bidang pembuatan produk steril yang benar. Maksudnya, mengenai higienis dan pengetahuan dasar mikrobiologi. Dan personil dari luar yang tidak pernah menerima pelatihan, semisal kontraktor, bangunan, atau perawatan, diberikan perhatian khusus dengan instruksi dan pengawasan. Staf yang bekerja dengan bahan yang berasal dari jaringan hewan atau biakan mikroba selain dari yang digunakan dalam proses pembuatan yang berlaku, the current manufacturing process hendaklah tidak memasuki area produk steril kecuali mematuhi prosedur masuk yang ketat dan rinci. Standar higien per orang dan kebersihan yang tinggi adalah esensial. Maksudnya, personel yang terlibat dalam pembuatan produk steril diinstruksikan untuk melaporkan semua kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan penyebaran cemaran yang tidak normal, jumlah dan jenisnya. Kemudian, pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan, dan tindakan yang diambil terhadap personil yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis hendaklah diputuskan oleh personel kompeten yang ditunjuk. Untuk selanjutnya, personil yang memasuki area bersih atau area steril mengganti dan mengenakan pakaian khusus yang mencakup penutup kepala dan kaki. Maksud dari ini, pakaian ini tidak boleh melepaskan serat atau bahan partikulat dan mampu menahan partikel yang dilepaskan oleh tubuh. Yang kedua, pakaian nyaman dipakai dan agak longgar untuk mengurangi gesekan. Dan pakaian hanya boleh dipakai di area bersih atau area steril yang relevan. Dan yang terakhir, hanya personil yang berwenang yang boleh memasuki area bangunan dan fasilitas dengan akses terbatas. Personel yang bekerja di kelas A atau B, pakaian kerja steril, disterilkan atau disanitasi dengan memadai. Hendaklah disediakan untuk tiap sesi kerja. Sarung tangan hendaklah secara rutin didisinfeksi selama bekerja. Masker dan sarung tangan hendaklah diganti paling sedikit pada tiap sesi kerja. Untuk selanjutnya, saya mempersilahkan teman saya Fanida untuk melanjutkan penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan standar cleaning dalam kamar bersih dari tiap-tiap kelas. Pada kelas D, rambut dan janggut wajib ditutup. Terus yang kedua, memakai pakaian pelindung reguler. Yang ketiga, memakai sepatu yang sesuai atau mengenakan penutup sepatu. Pada kelas D ini perlu diambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk menghindarkan kontaminasi yang berasal dari bagian luar area bersih. Pada kelas C, rambut, janggut, dan kumis harus ditutup, mengenakan pakaian model terusan atau model celana baju yang bagian pergelangan tangannya dapat diikat dan bajunya ini memiliki leher yang tinggi. Yang ketiga, mengenakan sepatu yang sesuai atau mengenakan penutup sepatu. Pada kelas C, pakaian kerja ini hendaklah tidak melepaskan serat atau bahan pengikat. Selanjutnya, pada kelas A atau B, penutup kepala menutup seluruh rambut, janggut, dan kumis. Penutup kepala ini diselipkan ke dalam leher baju. Kemudian menggunakan penutup muka yang dipakai untuk mencegah penyebaran dari percikan. Selanjutnya, mengenakan pakaian model terusan atau model celana baju yang bagian pergelangan tangannya dapat diikat dan memiliki leher tinggi. Terus selain itu kita harus menggunakan sarung tangan plastik atau karet steril yang bebas serbuk dan penutup kaki steril atau disinfeksi.
Terakhir, ujung celana diselipkan ke dalam penutup kaki dan ujung lengan baju diselipkan ke dalam sarung tangan. Pada kelas A atau B ini, pakaian pelindung hendaklah tidak melepaskan serat atau bahan partikulat dan mampu menahan partikel yang dilepaskan dari tubuh. Terima kasih. Sekian presentasi kelompok C3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.